praktikum kimia farmasi. Hari ini kita akan melakukan praktikum untuk penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, ini adalah salah satu praktikum di bab termokimia. Tujuan praktikum ini kita akan menghitung perubahan entalpi dari reaksi NaOH dengan HCl. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Entalpi itu adalah suatu energi internal di dalam suatu sistem yang ditambahkan dengan energi untuk melakukan kerja. Sedangkan entalpi ini sendiri tidak bisa dihitung, hanya bisa dilihat perubahannya. Nah, perubahan entalpi reaksi sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, secara teoritis dan secara praktikum. Nah, untuk yang secara teoritis itu ada dua cara juga, yaitu dengan hukum Hess dan yang satu dengan energi ikat. Kalian pasti sudah tahu juga karena sudah dijelaskan di teori. Nah, untuk secara eksperimen atau secara praktikum kita menggunakan kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang dapat digunakan untuk menghitung perubahan kalor. Di sini sudah disediakan kalorimeter sederhana yang bisa kalian buat sendiri di rumah. Nah, di sini perhatikan, ini ada styrofoam bukan bekas sih, ini baru ya, ini masih bersih, dari wadah mie instan. Kemudian ini ada styrofoam yang dibentuk seperti ini. Jadi ini nanti ketika ditutupkan dia akan rapat. Nah, untuk tutupnya diberi lubang sebesar termometer. Jadi ini nanti ketika dimasukkan termometernya dia akan pas. Gitu. Ini adalah termometer kalorimeter sederhana. Nah, alatnya yang akan kita gunakan tadi ini kalorimeter sederhananya, kemudian ini ada termometer. Kita kalau misalnya cuma punya satu, kalian bisa cuci nanti setelah pakai dicuci gitu ya. Jadi jangan sampai beda larutan hanya pakai satu termometer tanpa dicuci. Nah, tapi kalau di sini sudah disediakan lebih dari satu, jadi nanti kita akan langsung pakai. Kemudian ada di sini larutan HCl 0,1 molar. Ini sebanyak 50 mili. Oke, terus ini juga ada larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 50 mili. Oke. Kita akan mulai percobaannya ya. Langkah pertama, kita masukkan dulu. Nih, kita rangkai dulu alatnya, kemudian taruh dulu. Nah, kemudian kita ukur suhu NaOH. Jadi suhu awalnya NaOH berapa, kita ukur. Oke. Kita ukur NaOH suhunya. 28 derajat Celcius. Larutan NaOH ini setelah kalian ukur suhu, kalian catat. Kalau sudah, kalian masukkan ke dalam kalorimeternya. Oke, langsung tekan dulu. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa ukur larutan HCl-nya. Larutan HCl kita ukur suhunya. Di sini 28 derajat Celcius. Kalian bisa catat juga. Nah, kalau suhunya sudah dihitung, kita campurkan ke dalam kalorimeter tadi. Nah, kita masukkan hati-hati. Kalau sudah ditutup rapat dan digoyangkan perlahan. Kita tunggu sampai terjadi perubahan suhu. Oke, jangan lupa dicatat tadi dari
kemudian suhu campurannya adalah 33 derajat Celcius. Nah, ini praktikum kita selesai, tapi kita akan melanjutkan ke perhitungannya. Oke, kita lanjut ke perhitungan ya. Oke, nah ini tadi praktikum kita penentuan perubahan entalpi. Nah, kita akan mulai perhitungannya. Tadi suhu awal HCl seperti yang sudah kalian catat adalah 28 derajat Celcius. Kemudian NaOH-nya juga 28 derajat Celcius. Jadi rata-ratanya gimana? Kalau rata-rata berarti ini kalian jumlah dibagi 2. 28 derajat Celcius ditambah 28 derajat Celcius dibagi 2. Hasilnya adalah 28 derajat Celcius. Oke, ini dalam Celcius ya. Kita ubah ke Kelvin. Kalau ke Kelvin ditambah 273. 273 ditambah 28. 301 Kelvin. Nanti yang akan kita pakai adalah yang Kelvin. Ini adalah suhu awal. Diperhatikan ya. Ini suhu awal. Kemudian suhu akhir adalah suhu campuran. Suhu campuran itu suhu larutan setelah dicampurkan di dalam kalorimeter tadi. Nah, suhu akhirnya tadi adalah 33 derajat Celcius. 33 derajat Celcius berapa Kelvin? Tinggal ditambah 273. Nah, hasilnya adalah 306. Nah, ini 306 Kelvin. Nanti yang kita pakai yang Kelvin. Paham ya? Kalau sudah, perbedaan suhu gimana? Perbedaan suhu adalah delta T. Perubahannya tadi T2 dikurangi T1. T2 adalah suhu akhir atau suhu campuran, sedangkan T1 adalah suhu awal atau T rata-rata tadi. Nah, ini T2 nya adalah 306 dikurangi 301. Hasilnya adalah 5 Kelvin. Maaf, ini tidak perlu pakai derajat ya kan. Oke, ini catatan pentingnya. Tadi kita pakai 2 larutan dengan volume masing-masing 50 mili. Jadi 2 ini adalah 2 larutan dengan volume yang sama. Atau bisa juga 50, kalian tambahkan 50. Sama dengan ini kan 100. Jadi 100 mili larutan sama dengan 100 mili air. Ini dianggap pada perhitungan perubahan entalpi untuk reaksi ini dianggap 100 mili larutannya sama dengan 100 mili air. Jadi kalau nanti larutannya itu 50 mili juga dianggap sama dengan 50 mili air. Jadi tergantung jumlah volume larutannya berapa. Gitu ya. Kemudian selama reaksi berlangsung, energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan dapat diabaikan. Kita abaikan karena kita pakai kalorimeter sederhana. Kemudian ini kalor jenis air atau C. Ini 4,2 Joule per Kelvin gram. Massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Next, lanjut. Nah, volume larutannya tadi berapa? 100 mili. Kita tulis 100 mili di sini. Ini volume larutan dikalikan massa jenis air. Kita akan mencari massa larutannya. Oke, massa larutan sama dengan volume larutan dikalikan massa jenis air. Massa jenis air tadi adalah 1 gram per cm kubik atau 1 gram per mili. Sama, jadi jangan bingung. Hasilnya adalah 100 gram larutan. Paham ya? Next. Nah, sebelum kita tentukan Ki reaksi, kita harus tentukan Ki larutannya dulu. Ki adalah kalor, jadi kalor larutannya berapa? Diingat-ingat rumusnya, Ki sama dengan mencedet ya, Mc delta T. M ini adalah massa, jadi M itu massa larutannya tadi. Kemudian C adalah kalor jenis air. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. Masanya tadi berapa? Ayo ingat enggak? 100 gram. Nah,
Kemudian massa jenis air tadi kalau jenis airnya adalah 4,2 Joule per Kelvin gram. Nah ini loh, kenapa kok tadi suhu yang kita pakai adalah Kelvin? Karena di sini kalau jenis airnya pakainya Kelvin. Nah, kemudian tadi perubahan suhunya berapa? 5. Nah ini tinggal kalian kalikan. Ini kali ini 420 kali 5. Ini hasilnya adalah 2100 Joule. Ini masih dalam Joule ya. Nah, kita ubah ke kilojoule. Kalau diubah ke kilojoule dibagi 1000. Jadi 2,1 kilojoule. Paham sampai di sini? Oke, kalau sudah kita lanjut cari Ki reaksi. Ki reaksi adalah sama dengan min Ki larutan. Tinggal ini Ki larutannya tadi kan 2,1. Ya udah tinggal ditambah min 2. Ini kita dapat Ki reaksi. Oke. Paham ya? Next. Nah, kita akan menemukan delta H, di mana rumus delta H itu adalah Ki reaksi dibagi jumlah mol. Nah, tadi sudah dapat Ki reaksi. Jadi kita akan cari mol. Molnya untuk NaOH ini adalah volume dikalikan dengan polaritas. Volume kali polaritas. Volumenya 50 mili dikalikan 0,1 molar. Nah ini kamu ubah dulu ke liter. Jadi 0,05 liter dikalikan 0,1. Hasilnya adalah 0,005 mol. Ini untuk NaOH. Sekarang HCl juga sama. Tadi 50 mili dikalikan 0,1 molar. Hasilnya 0,005 mol. Mol HCl dan mol NaOH sudah didapat. Kita lanjut. Next. Nah, tadi yang kalian reaksikan adalah HCl dan NaOH. Reaksi antara HCl dan NaOH itu menghasilkan NaCl dan H2O. Reaksi ini sudah setara. Nah, dari persamaan reaksi ini, kalian perhatikan di sini tertulis molnya 1 mol masing-masing. Kalian ingat hukum Avogadro Gay-Lussac, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Di sini koefisien masing-masing adalah 1. Jadi dari persamaan reaksi secara teori itu mol masing-masing adalah 1. Paham? Nah, sekarang dari percobaan tadi molnya berapa? Kita masukkan 0,005 mol. Punyanya HCl, punyanya NaOH 0,005 mol. Betul? Nah, ini kan sama, perbandingan molnya sama. Jadi di sini molnya NaCl juga sama 0,005 mol. Yang H2O juga 0,005 mol. Paham ya? Setelah itu kalian hitung delta H dari percobaan kalian tadi. Ki reaksinya tadi ada min 2,1 kilojoule. Molnya berapa? Molnya itu diambil 0,005 20 kilojoule per mol. Ini adalah delta H percobaan yang kalian lakukan. Jadi nanti kalian bisa tuliskan di sini delta H 120 kilojoule per mol. Nah, tadi kan kalian sudah lakukan perhitungan di mana reaksi antara HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Delta H-nya sebesar negatif 420 kilojoule per mol. Nah, di sini ada tanda negatif, maka bisa kalian sebutkan gimana? Reaksinya termasuk apa?
Itu ya, kalian bisa simpulkan sendiri dari hasil percobaan tadi. Nah, demikian praktikum hari ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini kalian bisa cukup paham ya. Oke, sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Selamat pagi.